Assalamualaikum, jumpa lagi Pak Dr. Yana. Diganggu terus ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Seno, ketemu lagi ya. Ya, nih Sobat Seno, ini segmen setelah sebelumnya. Jadi kita ketemu lagi sama Dr. Yana. Sobat Seno bisa belajar banyak, mengambil ilmunya kita gali untuk berlatih menjadi investor yang handal khususnya di reksadana gitu ya Pak Dokter ya. Ya, ya. Ini pertanyaan iseng aja nih, kan Pak Yana ini hobinya golf, jadi golfer. Ada nggak sih kesamaan antara golfer dan investor gitu kira-kira? Ya, ya. Tepatnya Hmm, golfer dengan sebagai investor ya, dan eh, 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 permainan golf dengan dan mekanisme investasi ya. kegiatan investasi. Ya, coba samanya apa Nah, nih? kalau dianalogikan gini, kalau golfer itu kita bermain di lapangan, ya, Hmm, itu eh, dikenal adanya satu flight, satu grup, satu ya. grup ya, ya. Itu maksimal 4 orang, Hmm, ya. Idealnya memang 4 orang, gitu kan. ya. Nah, ketika kita memukul, maka kita harus fokus, Bos. ya. Jangan melihat hasil. Jadi kalau mukul, tak jangan ngeliatin bolanya. Itu bola pasti akan ke kiri atau ke kanan, nggak akan lurus, ya. Atau mukul bolanya, impact-nya nggak akan pas, ya. Tapi fokus pada bola, ya. Pukul bola mental, biarkan caddy yang memonitor Bola jatuhnya ke arah bola. mana? Ya. Ya. Karena kalau kita fokusnya hasil, kita nggak ngelihat bola, ngelihatnya ke depan. Ke eh, hole-nya, ke lubang. ya jatuhnya bola. Ya akhirnya impact-nya nggak benar. Nah, fokus. Nah, ketika berinvestasi, maka juga harus fokus. Ya, fokus pada apa? Sebagai pemula, maka fokus pada reksadana pasar uang. Nanti kalau sudah lebih Pinter. memahami, Baik. berlanjut reksadana pendapat tetap. Ya. Ingat tadi, high risk, high return. Ya. Ya, kalau pendapat tetap masih moderate, konservatif. Ya. Tapi kalau mau yang high risk, masuklah reksadana saham. Ya, tergantung mau yang agresif atau enggak, tanya MI-nya. MI biasanya punya tuh jenis-jenis reksadana sahamnya, gitu kan. Ya. Nah, fokus, gitu ya. Nah, yang kedua adalah horizon, ya. Kalau reksadana itu jangan jangka pendek, maka untuk jangka panjang, untuk tabungan, untuk kalau milenials itu nanti untuk biaya pernikahan, beli rumah, beli mobil, ya, tabung saham atau tabung reksadana. Nah, horizonnya jangka panjang. Nah, demikian juga kalau di permainan golf itu yang terpanjang itu adalah par 5. Artinya harus 5 kali mukul ya. ada 5 kali pukul, harus masuk Maksimum. lubang, itu par, gitu kan. Ya. Nah, kalau yang handicapnya rendah atau single handicap itu bisa tuh 5 kali pukul masuk. Nah, kalau saya ya mungkin kadang-kadang paling bagus bisa 5 kali pukul, tapi sering-sering bogi, artinya 6 pukulan. Lebih ya, Atau lebih double dari bogi, 7 pukulan baru masuk, gitu loh. ya. Jadi itu jauh kalau par 5. Kalau jalan kaki lumayan. Makanya ada yang pakai kart, gitu kan. Jadi horizonnya memang panjang, gitu kan. Analogi sederhananya begitu. Analogi bercanda itu. Ya. Gitu, men. Jadi sama ya golf sama investasi. Cuma ada berbagai terminologi, Sobat Seno. Karena Bapak Dokter yang bicara, saya bantu juga ya. Jadi selalu ada kata MI berarti manajer investasi atau fund manager ya. Nah, horizon itu yang dimaksud Pak Dokter ya, ini adalah periode investasinya, mau berapa lama Anda berinvest gitu kan ya. Ya, jangka panjang sesuaikan dengan jenis instrumen yang juga jangka panjang. Nah, ini supaya konkret Pak Dokter. Saya investor, saya milenial.
Ya. Gimana ini memulainya? Saya harus kemana nih? Baik yang offline maupun yang lewat digital. Sarannya Pak Dokter yang mana dulu nih? Langkah saya apa? Anggap saya Ya. punya duit berapa ya? 10 juta deh. Nah, 10 juta nih. Ya. Jadi Hmm. sekarang kita sangat dimudahkan Hmm. dengan perkembangan digitalisasi ini, Om Seno. Ya. Ya. Kalau dulu orang beli saham atau beli reksadana itu harus ke perusahaan pialang Ya, betul. atau ke manajer investasi Ya. atau ke agen penjualan. Ya. Ya. Secara fisik datang, isi form, ya, kelengkapan dokumen, ya. Inilah yang dinamakan KYC, Know Your Client. Di asuransi juga dikenal seperti itu, Ya, ya. knowing your customer, knowing your client, Betul. ya. Nah, dulu secara fisik, sekarang melalui platform investment digital itu cukup dari gadget aja, ya. Anda masuk aplikasinya, ada banyak tuh aplikasinya, ya. Nanti buka rekening banknya juga bisa secara online, gitu kan. ID-nya gimana? Bisa. Sekarang itu kan dengan ID fotokopi yang di scan, ya. Para startup company juga menyediakan proteksinya, bagaimana dia mengenal wajah, gitu loh. Nah, itulah pengenalan KYC-nya seperti itu, gitu loh. Nah, jadi sekarang nggak perlu lagi ke fisik, ke kantor MI, ke kantor selling agent. Dulu selling agent biasanya bank, Om Seno. Bank ya, bank ya. Nah, sekarang cukup baik itu mau digital investment atau ke fisik ke selling agent, sama harus isi form subscription kalau reksadana atau form pembelian, ya. Setelah itu harga unitnya kan ada harga nih, harganya berapa? Nah, kasih contoh nih Pak Dokter. Kalau belinya sekarang siang, ya, sebelum penutupan bursa, belum ketahuan harganya. Nah, harga baru ketahuan besok. Jadi ya. kita hanya bisa setor, misalnya Om Seno mau membeli atau para milenial sini mau membeli saham 1 juta. Membeli reksadana saham 1 juta. Ya. Misalnya, ya. Berapa unit dapatnya nanti? Baru dapat konfirmasi besok berdasarkan harga penutupan bursa pada sore hari. Ya. Jadi baru ketahuan harga per unitnya besok pagi, diumumkan oleh MI melalui media massa atau melalui konfirmasi, seperti itu. Nah, setelah itu Anda dapatkan konfirmasi pembelian, berapa unit Anda punya, unit reksadana. Kapan boleh jual? Kapan aja. Mau jangka panjang, tadi Om Seno bilang, tahan. Punya duit, beli lagi. Punya duit, beli lagi. Ada kebutuhan, tinggal jual. Jualnya bagaimana? Bisa ke kantor MI, ke kantor selling agent, atau yang gampang dan nyaman, lewat online. Jual, mekanismenya sama, isi form redemption namanya, atau penebusan penjualan. Ya, penjualan sama, nanti ada beberapa tahap di fiturnya, ya, untuk pengenalan bahwa ini benar nih yang punya reksadana yang mencairkan, gitu kan. Nanti ada KYC-nya siapa, gitu loh. Sangat mudah, Om Seno. Oke, jadi udah bersyukur karena kita dipermudah dengan adanya digital dan internet. Betul. Coba sedikit simulasi dong, Dokter Yana. Saya di pemula nih. Tadi kan terdengar sarannya bahwa kalau Anda pemula, kita pemula, coba mulai dulu dari yang risikonya rendah, yaitu reksadana pasar uang. Ya. Jadi mana yang lebih baik nih, Pak Dokter? Saya punya duit 10 juta. Ya. Saya beli semua reksadana pasar uang, atau saya bagi-bagi, Pak. Misalnya 5 jutanya reksadana pasar uang, 50% sisa saya bagi reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Karena katanya kan jangan taruh telur dalam satu keranjang ya, Pak Dokter ya. Nah, jadi mana yang lebih baik nih? Kalau saya pemula bener nih, masih belum banyak tahu. Sarannya gimana, Pak Dokter? Ya, ini sepertinya host kita Om Seno ini juga
mengerti tentang manajemen portofolio nih. Oh, sedikit Sepertinya tidak. udah punya fellow atau apa certified di bidang financial planner ini. Alhamdulillah ya. Jadi Terima benar kasih. Om, kalau punya 10 juta Ya. ya, belikan pasar uang 40% misalnya ya. Harus yang lebih besar ya. Ini saran saya sebagai pemula ya. Nah, millennials sisanya yang 60% boleh di pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap syariah ya. Isinya sukuk itu ya. 30% lagi reksadana saham syariah ya. Nanti lihat itu performanya ya. Di dalam data empiris ya, itu selalu return atau hasil investasi di saham atau reksadana saham di dalam jangka panjang melebihi hasil dari investasi pada obligasi, sukuk atau reksadana pendapatan tetap ya. Nah, tetapi fluktuasinya Anda akan lihat reksadana pasar uang akan stabil. Pendapatan tetap sedikit fluktuasi tapi juga stabil. Nah, kalau saham, reksadana saham, dia akan dinamis. Tergantung harga sahamnya di bursa yang menjadi underlying portofolio yang ada di dalam reksadana yang kamu beli. Gitu. Jadi benar Om Seno, harus ngerasain beli semua reksadana standar ini ya, dasar. Karena ada lagi reksadana lain tuh, kalau yang untuk lebih paham ada reksadana penyertaan terbatas, reksadana dengan saham luar negeri, reksadana dire atau real estate investment trust ya, REIT gitu. Kalau di kita namanya dire, dana investasi real estate. Ya, kaitkan dengan properti itu ya. Ya. Itu jangan dulu ya saran-sarannya ya Pak Dokter. Ya. Kalau pemula jangan yang rumit dulu ya. Betul ya, Pak Dokter ya. Jadi nggak usah ke reksadana yang macam-macam dulu. Belajar, ada jam terbangnya lah. Jam terbang dulu. Betul. Jadi ibarat pilot kita coba dulu pesawat yang Cessna dulu dah, jangan yang Boeing gitu ya, Pak Dokter. Ya, ya. Oh, salah. Oh, salah. Kalau stabil Boeing dulu. Oh, justru Boeing dulu. Iya, kalau berbadan besar pasti guncangannya kecil. Kalau Cessna lebih goyang. Begini. Oke. Jadi kan untuk memulai tadi sebagai pemula belajarlah dulu dari yang simpel, yang sederhana. Pak Dokter, kan ada kaitan juga ya. Kita tergantung. Tadi kan bicara golf, bicara horizon juga tuh. Ya. Apa yang mau kita tuju di jangka panjang atau menengah atau pendek itu ada kaitannya dong Pak Dokter ya dengan jenis investasi apa yang harus kita tanam ya. Misalnya gini, kalau saya ingin dananya 20 tahun lagi untuk saya gunakan menambah modal usaha saya. Mungkin reksadana saham yang lebih cocok ya, Pak Dokter ya? Iya, betul. Horizon jangka panjang, maka pilih reksadana saham. Iya, ini kadang-kadang saya nggak bermaksud menyalahkan Sobat Seno nih. Ada beberapa karakter yang pengennya return-nya gede, jangka pendek. Di dunia ini nggak ada kali ya, Pak Dokter ya? Wah, itu sudah masuk spekulasi. Spekulasi sekali ya, itu udah nanti dulu deh itu ya. Bicara future itu nanti, bicara forex. Reksadana adalah untuk horizon menengah dan panjang. Tetapi kalau mau untuk harian, mingguan, bulanan, reksadana pasar uang. Daripada taruh di tabungan, nih saya kasih tahu Om Seno ya. Nah ini yang ditunggu. Dari dana pihak ketiga di perbankan yang 600-an triliun, ya, itu di tabungan masa sampai 200 triliun. Wah. Kan sayang ya. Nggak dapat, cuma dapat 0, sekian persen, gitu kan. Nah ini bank sangat happy dengan dana murah ini, ya.
Makanya kalau di luar ini saya kasih tahu ya, prospek reksadana di Indonesia dan reksadana syariah masih promising. Kenapa? Masih menjanjikan ya. Masih, karena dibandingkan dengan produk domestik bruto, ya, kita itu masih sangat rendah. Ya. Kalau pakai data per Desember 2020, ya, dana kelolaan reksadana dibandingkan PDB kita, ya, itu baru 3,5%, Om Seno. Kalau dibandingkan dengan Singapura, negeri jiran, itu di sana 23%. Jadi jauh ya. Negara kecil 23%, artinya literasinya sudah jauh lebih baik. Ya. Di Jepang 36%. Ya kenapa? Karena di sana time depositnya aja bunganya di bawah 1%. Bahkan pernah 0%. Iya, jadi orang pilihannya ke reksadana ya. Pilihannya ke instrumen pasar modal, gitu loh. Nah, satu lagi Om Seno, ya. Kenapa reksadana saham dan khususnya reksadana syariah masih berpotensi untuk berkembang pesat, ya. Selain karena faktor fundamental tadi, ya, rasio antara dana kelolaan dengan PDB, gross domestic product, ya, atau GDP atau PDB, ya, dan atau terhadap dana pihak ketiga di perbankan yang masih kecil, ya, dibandingkan dana kelolaan reksadana dibandingkan dengan DPK perbankan, ya. Saya optimistik bahwa perkembangan reksadana saham atau reksadana syariah khususnya, ya, akan meningkat cukup ya, berpotensi meningkat cukup besar. Kenapa? Sekarang sudah ada prodi, dulu kan kita cuma kenal manajemen, akuntansi, sama studi pembangunan di Fakultas Ekonomi, ya. Sekarang ada prodi FEB apa? Prodi Ekonomi bisnis. Ekonomi dan keuangan syariah. Di FEB UI sudah ada itu, Om Seno. Ekonomi dan keuangan syariah. Jadi literasinya akan lebih baik lagi. Karena literasinya makin meningkat, maka insya Allah reksadana syariah juga akan berkembang sejalan dengan perkembangan yang ada di reksadana konvensional. Yang penting kata Bang Adi Warman apa? Halal men, berkah men, gitu. Amin, gitu ya. Ini soalnya senior kita nih Bang Adi nih sering kita mintakan pendapat juga, gitu kan. Beliau memang pionir di perbankan syariah, ya, dan salah satu pimpinan di Dewan Syariah Nasional MUI yang juga ikut mengembangkan peraturan-peraturan syariah di bidang pasar modal, gitu. Oke, jadi sobat Seno yang dimaksud Om Dr. Yana begini, masa kita kalah sih sama Singapura yang negaranya lebih kecil gitu, kontribusi dana kelolaan reksadananya malah lebih besar secara rasio dibanding PDB. Jadi para milenial bisa memulainya nih dengan menggerakkan, kan makin banyak investor dari milenial, kan ekonomi makin bergerak gitu kira-kira Pak Dokter ya. Iya, betul. Membantu juga UMKM segala macam dong. Ya, betul. Oke. Nah, satu lagi yang masih penasaran nih Pak Dokter sebelum kita tutup nih. Emang benar boleh saya yang non muslim nih mau beli reksadana syariah gitu? Atau reksadana syariah kan bukan hanya untuk yang muslim ya, benar nggak gitu Pak Dokter? Betul ya. Betul. Dan
Jadi Apa dong reksadana keuntungan syariah saya ini, kalau saya beli syariah dibanding yang konvensional? Apa lebih aman, returnnya lebih tinggi, cara prosesnya lebih mudah atau gimana nih? ya. Ya. Jadi Hmm. reksadana syariah itu sangat dianjurkan untuk umat Islam, ya kaum Muslim, ya, karena memang sudah ada fatwanya, ya, keharaman riba, keharaman goror, ya, keharaman ikut saham goreng-gorengan, yaitu itu dikenal menjadi bay al najas itu ya, atau short selling, menjual saham belum punya tapi udah beli, udah jual gitu kan, itu bay al makdum gitu dikenalnya seperti itu ya. Nah, sangat dianjurkan untuk umat Islam, tetapi boleh dibeli oleh non Muslim. Ya, apakah lebih besar returnnya? Ya pintar-pintar menyeleksi jenis reksadananya atau bandingin reksadananya, gitu kan? Cari yang kalau buat yang Muslim, cari yang halal berkah, tapi cuannya bagus, gitu kan? Nah, pinter-pinter lah. Nah itu perlu jam terbang. Ya. Jam terbangnya mulailah mencoba membeli reksadana syariah gitu kan. Terus apalagi tadi San ininya Om Seno Pertanyaannya, selain iya kan tadi tadi returnnya secara game itu rasional aja. rasional aja, jadi Ya, bisa relatif bisa aja lebih mana tinggi, bisa yang lebih rendah ya. paling bagus buat non Muslim. Silakan. Kalau reksadana syariahnya bagus, beli, Ambil. gitu kan. Jadi prinsipnya rasional aja. Tapi kalau untuk umat Islam, selain rasional, juga mencari keberkahan, kehalalan. Gitu Om Zeno. Tapi benar nggak nih Pak Dokter, banyak kabar mengatakan kalau kita pegang reksadana saham dan manajer investasinya kelola di saham-saham yang berkaitan dengan teknologi dan startup gitu, sama e-commerce, ini lagi booming ya ke depannya ya. Boleh nggak saya sebagai milenial coba lebih selektifnya pilih jenis-jenis reksadana saham yang itu gitu? Iya, Gitu, iya. Pak. Startup, e-commerce, sama Iya, teknologi nih. betul. Betul ya. Jadi sekarang sudah banyak aplikasi atau penyedia data, ya, atau manajer investasi websitenya, ya, yang memudahkan para milenials ini mempelajari, memahami instrumen investasi di pasar modal. Beda sama kita dulu, Om Seno. Hanya belajar dari buku. Sekarang iya, kita buku tinggal ya. googling, Cari. iya apa itu reksadana, apa itu reksadana syariah, bagaimana cara membeli, ya, siapa aja MI-nya, ya, itu sangat mudah. Tapi ingat, jangan membeli reksadana, apalagi reksadana syariah, dengan uang pinjaman. Dari kan kita kenal sekarang ada pinjaman online atau pinjol. Macam-macam ya. Nah, jangan itu ya. Jangan ya. Karena ketika kita masuk pada pinjaman online tadi ya, atau peer to peer lending lah istilahnya ya, atau apa istilahnya itu, financial ya saya kenalnya peer to peer lending aja lah gitu ya. Peer to peer lending ya. Bahasa Inggrisnya pinjol itu apa yang dikenalnya ya? Ya pokoknya dimaksud Pak Dokter pinjaman online yang macam-macam yang dipermudah katanya, ya, tapi menjerat ya, menjerat ya. Pinjol lah istilahnya pinjol gitu ya. ya. Nah itu bunganya gila-gilaan tuh ya, gila-gilaan ya. Pertumbuhannya luar biasa. Pertumbuhan lending kredit perbankan umum, bank umum itu kalah pertumbuhannya dengan lending oleh pinjol, Om Seno. Ya. Kenapa? Karena kemudahan meminjam, gitu kan. Tapi di samping kemudahan meminjam, bunganya tinggi. Tingginya gila-gilaan gitu tuh. kan. Ya. Kalau ke bank kan perlu jaminan. Malah bank-bank sekarang
mulai masuk seperti KTA itu, Ya. apa, Kredit tanpa agunan. iya tanpa agunan, mulai itu. Tapi ada syaratnya barangkali, terutama yang punya kredit card, ya, Ya. punya adalah persyaratan untuk itu. Kenapa? Karena memang bunganya tinggi. Dananya dari mana? Sebenarnya dananya dari masyarakat juga. Aplikasi pinjol ini hanya menerima dana titipan dari masyarakat lain, pemilik dana, dan dipinjamkan kepada masyarakat lain yang kalau dalam istilah ekonomi defisit sektor, gitu kan. Jadi dia cuma menjembatani, tentu ada fee-nya di situ, ya. Tentu pinjol syariah juga ada, ya, ada. Tentu harus dengan menggunakan akad-akad, bukan akad pinjam meminjam. Kalau akad peminjam itu nggak boleh. Yang boleh itu adalah akad jual beli, ya. Sama kayak di bank syariah, bukan akadnya bukan akad pinjam meminjam, tetapi akad al-bai atau jual beli. Itu boleh yang itu. Oke. Jadi itu ya, jangan membeli saham atau reksadana dengan uang pinjaman. Ya. Tapi belilah dengan uang yang idle, ya, baik itu tabungan, sisa uang jajan, ya, atau para milenial yang sudah bekerja ini 10-20% gajinya taruhlah di tabung saham, di tabung reksadana syariah, ya. Itu insya Allah hasilnya akan lebih barokah. Ya, 10-15 tahun ke depan itu akan dinikmati hasilnya. Baik. Daripada berbagi, ya, dengan pihak lain, ya, atau katakanlah di sini misalnya kan ada produk-produk asuransi, ya. Yang paling cerdas begini, beli polis asuransi jiwa, ya, beli reksadana, ya. Tapi kalau belinya polis jiwa plus investasi di asuransi, maka ada fee yang diambil oleh perusahaan asuransi, berkurang kan. Nah, kalau cerdas, beli asuransi jiwa sendiri, asuransi kesehatan sendiri. Nah, dana yang lain beli reksadana sendiri. Karena pada intinya oleh perusahaan asuransi dibelikan reksadana juga, dibelikan saham obligasi juga, sama Om Seno. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Dokter. Jadi Sobat Seno, ini satu informasi, satu edukasi berharga. Jadi pelajarannya gini nih, kalau kita punya duit, gitu, penuhi dulu kebutuhan yang paling basic gitu ya Pak Dokter ya. Ya, betul. Makan, pendidikan, kesehatan. Betul. Idle income-nya, uang nganggur, uang lebihnya. Inilah yang kemudian diinvest. Belajar dari reksadana pasar uang, dan seterusnya. Jangan keburu nafsu, cari sumber dana mudah dan murah seperti pinjaman online, karena menjerat itu ya, memberatkan. Nanti yang terjadi kan malah itu ya, Bung, ya Pak Dokter, bunganya jauh lebih tinggi daripada return yang didapat, kan gitu kira-kira ya. Iya. Oke. Nah, ini sebagai penutup apa nih pesan-pesan dan harapan dari Pak Dokter? Ya, ada baik untuk milenial maupun untuk industri, pasar uang kita dan pasar modal kita nih, sebagai penutup sesi kita. Ya. Saya mengharapkan dengan adanya kemudahan berinvestasi di pasar modal, ya, baik itu trading saham, ya, investasi di sukuk retail, ya, investasi di reksadana, khususnya reksadana syariah, itu pasar modal kita nantinya akan bergairah, ya. Dan akan semakin banyak perusahaan yang listing di pasar modal. Yang baru-baru ini sedang dalam proses penawaran umum adalah saham Bukalapak. Ya. Nah, ini katanya hot, 4 kali oversubscribe.
Kalau udah begitu listing naiknya langsung tuh Iya. harganya, ya. Jadi dengan kemudahan investasi, kemudahan akses, mencari tahu literasi pasar modal, ya, instrumen investasi di pasar modal, saya yakin para milenials ini yang akan menggantikan kita nanti mengelola pasar modal Indonesia untuk tumbuh bersaing menjadi yang terbesar minimal di Asia Tenggara dan tentu di Asia, ya. Kalau untuk mengalahkan di Amerika, Eropa atau Amerika, berat. Karena masih berat sejauh ya. aset manajemen besar di sana namanya BlackRock Incorporated, ya, di New York, itu 7 triliun US dollar. Wah, udah. Jadi sekitar 9.000 triliun lebih, gitu, dikelola oleh BlackRock. Sementara kalau di kita ini pertumbuhan pasar modalnya kan reksadana baru berapa? Tadi 500-an triliun ya. Ini udah ribuan triliun di sana, gitu ya. Dan insya Allah dengan perbandingan dengan PDB yang masih sangat rendah, dibandingkan dengan dana pihak ketiga perbankan yang masih sangat rendah, yuk investasi di pasar modal, khususnya pasar modal syariah, lebih khusus lagi reksadana syariah, ya. Berkah, halal, cuan. Itu Om Seno, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Riana. Sudah diganggu waktunya. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di segmen-segmen berikut ya, Pak Dr. Siap, insya Allah. Baik, Sobat Seno, mudah-mudahan perbincangan kita pagi ini membawa inspirasi, membawa semangat, membawa arah yang benar juga untuk bagaimana berinvestasi yang lebih bijak. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.